kalau kita menginstal Windows, Windows-nya nanti tenanglah, nggak usah beli Windows-nya mahal, katanya 800 atau 700 atau 600 lah, pokoknya 500 ke atas lah satu PC. Nah kemudian saya install ininya apa, aktivatornya. Jadi aktivasinya menggunakan misalnya apa, KN Spico misalkan, atau Microsoft apa gitu ya, banyak aktivator ya, aktivasi yang ilegal gitu. Nah biasanya ya, si Defender ini window bawaannya itu pasti akan mendeteksi sebagai virus gitu. Tidak boleh. Tapi supaya bisa aktivasi gratis, maka si Defendernya itu dimatikan, betul kan? Dimatikan, kemudian dijalankanlah KN Spico-nya ya, atau aktivator Windows. Setelah dijalankan, apa yang terjadi? Ya terinstall gitu ya. Jika ada malware di dalamnya, nah itu berbahaya. Itu salah satu pencurian identitas gitu. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan si pembuatnya gitu ya. Kemudian ada juga yang lewat ini apa? Phishing ya. Phishing itu ngaku-ngaku gitu ya. Punya website orang, dia ngaku-ngaku dia gitu yang punya. Biasanya kalau domain itu bisa dia sensitif ya domain itu. Contoh misalkan abc.com gitu. Kemudian dipelesetin menjadi ACA misalkan. Nah, itu kan mirip-mirip gitu ya. Nah, biasanya kejeblos gitu. Dan anehnya, situs yang aslinya kalah dengan situs yang palsu. Jadi kalau di search di Google, dia nomor 1 gitu yang palsunya. Nah, dulu pernah ada kasus yang namanya kasus BCA ya. Jadi ada BCA yang yang palsunya gitu. Tapi setelah diklarifikasi katanya itu untuk men-testing aja gitu. Testing gimana user ya, penggunaan user apakah terkecoh atau tidak gitu. Tapi intinya itu adalah phishing gitu. Ngaku-ngaku gitu. Nah, phishing yang lain ya, dia ngirim ke WhatsApp gitu ya. Ngirim. Nah, kebetulan si pengguna WhatsApp ini berlangganan salah satu bank ya, mobile banking gitu. Nah, kemudian nanti dia kirim ya WhatsApp gitu ya ke korban mengataskan nama ya, atau ngaku-ngaku gitu ya. Mohon maaf pelanggan yang terhormat, sekarang ada insiden ya, ada penyusup hacker. Untuk menjaga keamanan ya, akun Anda, silakan buka tautan ini gitu ya. Nah, kira-kira ada yang ngeklik enggak? Saya yakin yang sudah belajar ethical hacking, dia tidak akan mengkliknya. Kenapa? Karena itu pasti penipu gitu ya. Tapi kalau orang yang belum paham atau tidak paham dengan masalah keamanan, pasti itu akan diklik ya. Kenapa diklik? Kan kaget gitu ya, kaget. Wah, tapi dia tahu bahwa saya akun banknya ini tahu gitu dia. Padahal dia random gitu ya. Nah, setelah dibuka tautan ya, tautannya juga aneh gitu kan, kita bisa mendeteksi gitu bahwa tautan ini benar atau tidak gitu. Kemudian dibuka. Setelah dibuka seperti biasa, masukin username, masukin password ya. Kemudian masukkan dan lain sebagainya. Kemudian begitu disubmit,
ada tulisan sabitnya, nggak ada apa-apa, udah aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu yang namanya phishing gitu ya, ngaku-ngaku gitu. Kemudian pencurian data karena sistemnya dibobol. Contoh misalnya, STTB punya data mahasiswa tuh. Mahasiswanya banyak gitu. Nggak tahu tuh ada update-nya atau tidak. Kalau ada penyusup atau katakanlah crash gitu ya, hard disk dan lain sebagainya. Ya. Kalau disimpan di cloud, insya Allah aman lah. Ada penjaganya. Ya. Bayar minimal, keamanannya maksimal. Kalau misalnya dibangun di SCTB sendiri, di server sendiri, gitu, atau katakanlah di rumah saya gitu, pribadi gitu, udah mah ilmunya pas-pasan gitu, tidak adanya apa IP sama IDS, gitu, tidak adanya keamanan yang memadai, kita dengan bangga mengonlinekan suatu aplikasi. Gitu. Mungkin aplikasi yang kita pampang gitu ya di online kan itu bisa dihack atau bisa tidak gitu, tergantung apa kebutuhan ya. Karena seorang hacker itu tidak mungkin tidak punya tujuan gitu ya. Contoh misalnya saya seorang hacker ya, atau ada orang hacker yang hack ya, atau seorang hacker yang ngehack SCTB, kira-kira ada nggak selain anak-anak SCTB gitu, mahasiswa SCTB, dosen SCTB, admin SCTB, kayaknya tidak mungkin gitu ya. Pasti ada kepentingan gitu. Kepentingannya ya paling kalau di bidang pendidikan ya merubah nilai. Selain merubah nilai, mengambil database-nya gitu. KTP-nya, alamatnya, nomor teleponnya, untuk diapain? Mungkin tidak akan disalahgunakan. Yang jelas dijual gitu. Dijual ke pihak ya universitas yang lain gitu ya. Kan itu database tuh mahasiswa nama ya. Biasanya kalau yang punya database apa? Database pelanggan gitu ya, atau kalau di pendidikan mahasiswa gitu. Itu lumayan tuh. Jadi bisa diteleponin atau bisa di WA gitu ya. Dikasih Dikasih iming-iming lah, ke sini aja sekolahnya murah gitu ya, seperti itu. Dan ini sudah lama ya, saya punya nomor telepon gitu ya dari provider A gitu. Kenapa di KFC kok tahu gitu nomor saya gitu ya. Begitu jalan, selamat, Anda bisa beli beli satu gratis satu gitu. Nah itu kenapa bisa tahu ya. Nah terus kok bisa tahu juga ini eh, sales mobil gitu ya, motor gitu ya. Kok bisa tahu nomor saya? Kan saya tidak pernah apa? Kalau misalnya saya pergi ke sales mobil gitu ya, saya tidak pernah menyantumkan nomor. Paling saya plesetin nomornya. Seperti itu. Nah, itu di negara kita gitu ya. Jadi KTP aja bisa dilihat gitu. Contoh misalnya kita contohkan. Kita contohkan ya. Bagaimana KTP bisa terpampang gitu ya di mana-mana. Saya lihat ya, coba. Ini kelihatan kan? Ya, kelihatan ya, barcode? Ada, Pak. Oke, nah, saya coba lihat ya search-nya ya. Ini saya search di Google ya.
Nah, ini sini aja lah. Nih, KTP. Apa yang terjadi? Ini KTP. Nah, KTP. Nah, ini nggak ada ininya, masih aman. Coba saya gunakan lokal single aja. Nah, coba gambar. Nah, ini KTP bukan nih? Hah? Kelihatan nggak? Lihat, Pak. Nah, ini dari mana gitu? Coba ini. Ini kan kelihatan ya. Katanya data pribadi. Waduh. Nah, ini seperti ini gitu ya. Nah, ini kebetulan dulu ya, kalau kan dulu itu belum ada digital ya, belum ada apa digitalisasi lah ya, belum ada digitalisasi. Kalau misalnya mau kemana-mana pasti ditanya KTP kan. Contoh misalnya, saya beli ke supermarket atau beli barang gitu ya, kemudian nanti ada undian, Pak ini mau nggak? Nanti ada undian. Setiap Bapak pembelian lebih dari 100.000 itu dikasih 1 poin katanya. Kemudian saya tanya kan, itu dulu ya, zaman sebelum ada digitalisasi ya. Kemudian saya tanya, ini gimana? Ya iya harus Bapak harus ngasih KTP katanya. KTP ya saya foto ya. Ya sudah difoto ya. Saya juga sebagai orang keamanan ya dipoto aja kan belum ngerti gitu. Bukan belum ngerti, belum saya belajar masalah security. Ya kebetulan bukan saya ya, istri saya gitu ya. Kemudian benar dapat payung gitu ya gitu. Nah, dia itu berjanji ya, saya tanya kan, ini gimana keamanannya? Apakah data-data saya nanti ini disebarluaskan ke yang sales yang lain gitu ya, yang membutuhkan? Oh tidak Pak, aman, aman ya. Ya betul bisa jadi aman gitu. Tapi bagaimana kalau HP dia hilang? Ya. Nah, dari undian itu kan bukan saya aja yang dipotong. Hampir semua ya, yang mau dapat undian itu di capture, dipoto ya nomor apa KTP-nya. Nah, bagaimana kalau HP dia hilang? Kemudian ada yang menemukan, wah ini kok banyak KTP. Dia kumpulkan gitu, entah dijual atau di mana, di share di mana gitu ke para sales mana, kan banyak sales itu, ada sales mobil, sales apa gitu ya, rumah dan lain sebagainya. Nah itu sangat berbahaya gitu. Jadi memang pencurian identitas itu makanya ada undang-undangnya ya, undang-undang untuk bagaimana mengamankan data ya yang ada seseorang atau perusahaan yang mengkoleksinya gitu. Contoh misalkan STB itu kalau nggak salah begitu pendaftaran di capture atau diminta nggak KTP-nya? Diminta nggak? Nggak salah diminta Pak fotokopiannya juga. Nah, diminta ya fotokopiannya. Ya untunglah fotokopiannya ya. Ini mah kalau di capture langsung ininya kan bahaya gitu. Nah, itu diminta kan. Nah, itu masalahnya, banyaklah kesalahan-kesalahannya gitu. Bagaimana seperti kasus yang sekarang ya, itu data terpusat gitu. Kena ransomware gitu ya. Sudah dikunci bingung gitu ya. Ditanya backupnya bingung juga. Udah jadi ya, maka dari itu kalau kita sudah belajar masalah keamanan, ya minimal kalau mau ada yang minta gitu mikir 2 kali deh. Kalau misalnya Pak minta fotokopi fotokopi KTP-nya ya beri nggak apa-apa. Tapi Pak minta Pak foto KTP-nya, nah langsung deg-degan gitu. Wah ini gimana nih? Memang memang bisa jadi ya dia itu benar gitu ya.
Misalnya SCTB bener loh. Misal ya, di SCTB ngasih bukan bukan fotokopi lah, misalkan hasil scan atau apa, fotonya, foto KTP gitu. Nah, memang benar di SCTB tidak akan di apa di term and condition-nya juga begitu gitu. Nanti data ini saya akan keep dan tidak akan disebarkan ke orang lain gitu. Tapi bagaimana kalau ada yang ngehack CCTV informasi SCTB-nya? Dia memang benar nggak bersalah, tapi ada orang kemudian diekspos ya di apa web-web yang ya yang tentang penjualan data seperti itu ya. Jadi memang keamanan ya, keamanan data, privasi data dan lain sebagainya itu memang harus ada undang-undangnya. Cuma masalahnya begini, kalau sekarang kan generasi saya itu generasi sudah tua gitu ya. Artinya generasi yang belum mengerti tentang ya komputer ya, kemudian WhatsApp, kemudian Android dan lain sebagainya. Nah, generasi sekarang ya, kalian ini sebetulnya generasi yang sudah mengenal komputer gitu, waktu kecil gitu. Komputer, game dan lain sebagainya. Ya. Nah, apalagi sekarang sudah adanya ya AI itu ya. Jadi ya harus berhati-hati lah ya. Karena nanti pekerjaan yang menantang ya, ke depannya adalah satu di bidang security, kemudian di bidang automation gitu ya. Segala otomatis gitu. Ya. Contoh misalnya dosen sekarang sudah tidak usah datang ke kampus ya. Mahasiswa sudah diperbolehkan tidak usah datang ke kampus tapi di tempat masing-masing. Satu ya, mengurangi kemacetan. Kemudian yang kedua, mengurangi apa? Mengurangi uang transportasi gitu. Dan nantinya apa? Tidak ada pergerakan gitu ya. Jadi duduk di situ balik lagi tidak ada apa ya sosialisasi gitu. Jadi sosialisasi yang paling tinggi ya, mungkin angkatan saya gitu sosialisasinya sangat tinggi gitu, ketemu orang gitu. Kalau zaman sekarang ya kayak anak saya itu kalau depan itu dia WA gitu padahal dekat gitu tinggal ngomong gitu. Nah ini seperti itu gitu ya, jadi dekat saja gitu ya, mungkin kalau ke kampus gitu ya mau mencari orang gampang ya tinggal telepon gitu, WA gitu. Dan kalau generasi Z ini ya, dia males nelpon gitu. Kalau saya justru males ngetik gitu ya. Kalau ngetik itu banyak gitu, padahal isinya sedikit. Gitu. Kalau saya telepon, pangginikan gini 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 udah beres gitu. Ya. Tapi di translate ke ke teks itu sangat sulit. Itu generasi-generasi yang zamannya saya gitu. Nah, kalau misalkan zaman sekarang itu kalau dikasih tugas gitu ya, tidak dibaca dulu gitu ya. Pokoknya tempel gitu ya. Apa itu ethical hacking, langsung aja di set di Google. Apakah itu ethical hacking? Ethical hacking adalah ya, langsung kopas ya. Itu kebiasaan nanti. Ya. Kalau dulu saya tidak begitu tapi baca dulu ke perpus itu dan jauh itu perpus butuh biaya gitu ya. Butuh transportasi gitu ya. Nah, setelah ke perpus kemudian dibaca gitu. Satu-satu kan tidak ada pencarian seperti Google gitu ya. Langsung ke intinya. Saya mau mencari kenapa sih apa itu phishing gitu ya. Kalau saya dulu baca dulu. Baca, oh ini phishing di sini. Jadi yang lainnya hafal, nah yang ditanyain ini gitu. Nah, kalau sekarang beda gitu. Kalau zaman sekarang tinggal search aja di Google phishing gitu.
Phishing adalah langsung ke intinya, mempercepatkan. Tapi itu yang tahu gitu. Kalau saya tidak. Kalau misalnya mau melihat apakah ethical hacking isinya, mungkin saya harus baca dulu, baru ketemu intinya. Gitu. Seperti, oh phishing ini ada di sini nih. Oh gini-gini. Tapi saya sudah baca yang lainnya. Gitu. Seperti itu. Jadi sekarang dipermudahkan, tapi nanti kalau misalnya internetnya mati, udah tidak bisa ngapa-ngapain. Contoh misalnya, saya mau ada UTS atau UAS, tapi lewat e-learning. Saya kan tidak bisa mengawasi ya satu per orang. Gitu. Ya. Tapi saya bisa membedakan mana itu kopas, mana itu dibaca dulu, kemudian dia diramu gitu menjadi kata-kata sendiri, itu beda. Gitu. Makanya kalau kalian skripsi ya, itu saya banyak melihat kosakatanya itu aneh-aneh gitu ya. SPOK-nya itu aneh gitu. Jadi saya tanya, ini kenapa SPOK-nya nggak beres gitu? Apakah dulu nggak pernah belajar EYD gitu ya? Dia ngaku, mohon maaf Pak, saya menggunakan prapase. Jadi masukin dulu kata-kata di kopas dulu, lalu masukin ke prapase online gitu. Jadi ngaco gitu ya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin lah kalau mau dibaca dulu gitu, boleh nyari lah di sini itu apa, kemudian dibaca, ditelaah gitu ya. Oh, gitu. Jangan langsung main kopas gitu. Ada dari kalian ya, bukan ini kelas ini. Jadi kakak kelas kalian gitu. Itu apa itu jaringan ya? Apa itu jaringan? Tapi kita membahas komputer gitu, apa itu jaringan? Dia langsung jaringan sutet, jaringan oh masuknya ke sutet gitu. Padahal udah dijelasin gitu di awal. Itu ada pelajaran komputer, jaringan sutet gitu kan. Nah itu ada yang sama gitu. Beberapa mahasiswa, 3 orang sama itu sutet, itu jaringan sutet ini. Saya kan bicara jaringan komputer. Gitu. Dia nulisnya sutet. Kemudian saya tanya kenapa ini jaringan sutet? Kan kita tidak belajar itu kelistrikan. Oh iya Pak, maaf Pak katanya. Saya langsung search di Google, ketemunya itu. Ah udah ya. Jadi jangan seperti itu. Ini sampai jam berapa? Jam 9.42. Masih ada waktu ya? Masih Pak, Masih sampai jam berapa? sampai jam 8 Pak. Jam 8 ya. 20 menit lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mengapa server web bisa disusupi? Coba. Jadi web bisa disusupi karena memang si programmer yang membuat webnya itu asal-asalan gitu ya. Kalau yang ingin membuat website gitu ya, itu masuk ke OWASP ya. OWASP itu kayak apa ya? Best practice ya. Jadi kalau ada website yang tampilannya atau ada login, username dan password, nah harus begini. Itu ada catatannya. Jadi harus difilter itu, jangan sampai input outputnya ya username dan passwordnya itu kita bisa diisi sama karakter, diisi program juga bisa gitu ya. Nah itu seperti itu. Kemudian server web disusupi ya jelas karena web itu kan pasti online kan. Nah kalau online itu sama aja dengan memasukkan menerjunkan manusia di kancah hutan rimba gitu. Manusia disimpan hutan rimba, ya udah dimakan harimau. Ya, makanya harus dikuat gitu ya. Minimal kalau orang mau disimpan di mana di hutan rimba ya di kerangkeng dulu gitu. Jadi kalau ada harimau dia tidak bisa masuk gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dikandangin dulu gitu. Artinya dikasih pengaman gitu. Kemudian web ya bisa serangan DDoS gitu ya.
Jadi di ping gitu ya, dikasih kerjaan gitu. Kerjaannya ngeping aja. Ngepingnya dari berbagai server ya, server yang lain. Akhirnya dia jatuh gitu ya. Karena tugas website itu kan ada permintaan harus dijawab, permintaan dilayani gitu. Permintaan dilayani. Nah, apalagi server webnya itu mengandung finansial gitu ya, keuangan gitu. Nah, itu pastilah menjadi rebutan seperti itu. Sebutkan langkah-langkah yang terlibat dalam serangan aplikasi DNS. Nah, jadi DNS juga bisa rentan, gitu. Bisa rentan. Nah, ini beberapa orang yang sudah mengerjakan. Nah, yang jadi masalah kemudian diserang gitu ya. Diserang. DNS diserang berarti kan lumpuh. Nah, bagaimana cara mitigasinya? Kayak serangan DDoS. DDoS juga kan pasti melumpuhkan tuh. Ya, setelah lumpuh apa? Berarti harus dipulihkan. Nah, bagaimana cara pemulihannya? Jangan sampai begini, ya. Misalkan saya punya website ya, namanya website apa? Pergudangan. Yang namanya gudang kan gampang ya. Masuk keluar pokoknya catat gitu ya. Ada yang masuk barang apa di input. Kemudian ada yang barang keluar ya tinggal dikeluarin atau di apa ditarik atau di mana dihapus gitu ya. Seperti itu. Ini yang membuat programnya sudah oke katanya. Nah, kemudian dia minta pentest gitu ya. Orang lain suruh pentest ke server yang dibuat ya. Website yang dibuat pergudangan itu, website pergudangan. Kemudian setelah dibuat kemudian di pentest ternyata ada beberapa kelemahan ya. Kelemahannya ini ya. Nah, sudahlah. Kan saya mah cuma pentest, ada kelemahan, tapi kan ya saya tampilin aja lah di website ya, di online kan saja, karena saya nggak ada waktu gitu ya. Sedangkan ini harus live gitu ya, karena bosnya sudah minta gitu. Ya sudah, artinya di live kan. Nah, kemudian benar ada yang nyerang ya. Setelah nyerang, udah acak-acak lah pokoknya datanya, barang masuk, barang keluar, tidak nyambung gitu. Barang masih ada, pas dilihat di gudang hilang nggak ada gitu. Berarti tidak cocok lah. Setelah begitu, dia itu tidak memperbaiki, yang membuat aplikasi ini tidak memperbaiki. Tapi ya sudah, kan saya punya ini, punya apa? Punya aplikasi yang kemarin gitu ya. Kemarin kan masih di backup ya. Kemarin saya sempat backup lah. Ya sudah, masukin lagi. Nah, kalau tidak diperbaiki, pasti itu akan berulang. Pasti akan kena hack juga. Gitu. Jadi tidak menyelesaikan masalah sebetulnya. Misalnya begini nih, punya aplikasi atau web server, kemudian atau DNS lah kena hack gitu ya. Kemudian bermasalah tuh. Setelah bermasalah itu kita karena tidak ngerti gitu apa yang dihack, ya sudah saya reinstall aja atau yang dari backupnya. Kemudian si pertas, kok masih ada, masuk lagi gitu ya, masuk lagi. Jadi memang mitigasi itu seharusnya diperbaiki gitu ya. Jangan sampai dibiarkan kemudian ya sudah, kan kita punya backupnya aja dimunculin lagi. Nah itu salah gitu ya, seperti itu. Jadi akan tetap kena gitu. Nah, kemudian mengapa email enkripsi itu sangat diperlukan? Jadi email itu mestinya harus dienkripsi gitu ya. Kenapa? Takutnya ada yang nguping. Ya. Nguping itu berarti menyadap ya dari saluran saluran komunikasi gitu ya. Contoh misalnya saya ini nih, saya ngobrol dengan mahasiswa gitu ya. Ini salurannya harusnya terenkripsi gitu. Jadi begitu saya ngobrol kemudian
di pertengahan jalan tidak ada yang nguping gitu ya, seperti itu. Ya, untuk membuktikan bahwa komunikasi itu bisa disadap, itu biasanya dia memakai WiFi yang publik. Contoh misalnya, saya mau mengakses e-learning STB gitu. Karena saya ada di hotel, ya kemudian saya masuk ke hotel gitu. Nah itu kan akses publik gitu, ya hotel itu. Semua hotel pasti connect ke situ gitu ya. Nah ditakutkan atau dikhawatirkan bahwa yang masuk ke situ ada orang yang tidak bertanggung jawab atau orang jahat gitu ya. Memasang suatu perangkat aplikasi, dia bisa mendeteksi ya username dan password jika dia salurannya tidak terenkripsi, misalnya tidak menggunakan SSL ya. Socket secure layer gitu ya. Jadi SSL-nya atau HTTPS-nya tidak ada gitu. Makanya di browser-browser yang up to date ya, mau Mozilla, mau Chrome dan lain sebagainya, kalau sudah up to date, begitu mengakses defaultnya kan HTTPS ya. Kemudian dia ada peringatan ya, dikatakan jalur tidak aman gitu ya. Nah, kemudian ada tulisan apakah mau mengakses tanpa security gitu. Kan biasanya ada gitu ya. Ada yang bisa masuk ya menggunakan SSL atau SSA gitu. Ada juga yang tidak bisa gitu. Nah, itu hati-hati. Dia akan terdeteksi jika ada username atau website ada inputan username dan password. Jadi kalau misalnya ada not secure, udah mending tinggalin aja, tidak usah diakses. Seperti itu. Nah, email itu biasanya harus dienkripsi supaya percakapannya di pertengahan jalan transmisinya tidak bisa dihack gitu. Sebetulnya yang namanya enkripsi itu pasti akan bisa dikembalikan gitu ya. Jadi pasti akan diketahui. Contoh misalnya dulu yang mana namanya masukin username dan password atau masukin password itu bisa 2 kata, 2 huruf ya. Nah, sekarang itu minimal 8 gitu. 8 berarti 2 pangkat 8. Itu berapa kemungkinan? Ini pakai komputer biasa aja bisa dilatak gitu ya. Bisa dilatak kombinasi. Jadi kombinasi kemungkinan aja. Misalnya kalau misalnya ya 1 2 3 4 5 7 8 nggak masuk, coba 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 ya. Atau kombinasinya 1 2 3 ya. Kemudian 8 7 6. Nah, kan bisa kombinasi ya. Makanya si Gmail ya itu bisa merancang memastikan bahwa itu bukan mesin gitu ya. Jadi beda ya. Jadi ada inputan lagi. Ini kalau mesin bahaya ini kalau misalnya cuma 8 bisa masukin kombinasi satu persatu gitu. Jadi dia bagaimana cara memastikan bahwa dia itu bukan mesin? Ya dikasih aja gambar gitu. Coba ini gambar apa nih? Atau pilih gambar damkar. Pilih gambarnya yang sepeda gitu ya. Pilih gambar yang mobil atau bis dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu menjaga supaya bahwa yang dimasukin bukan robot gitu. Karena bisa aja ada aplikasi namanya pencacah, bukan pencacah ya, pembobol password ya. Jadi ini seperti itu. Makanya menjadi lebih aman. Kemudian kalau mau memasukin username dan password, biasanya kalau di Google itu dikasih tahu gitu. Anda kurang bagus ya passwordnya. Coba ditingkatkan lagi. Coba masukin kombinasi karakter, angka, huruf besar dan lain sebagainya. Nah, bisa dicek di STB. Kalau STB bisa nggak masukin 1 2 3 4 5 6 7 8.
Kalau bisa, ya berarti masih belum bagus gitu ya aplikasinya. Atau kasih 1111 bisa, nah ini bahaya. Harusnya ada pemberitahuan. Coba kombinasi, ya. Coba kombinasi yang lain gitu seperti itu. Nah itu adalah salah satu untuk menjaga username password supaya menjadi lebih kuat. Gimana? Udah selesai belum? Ini WA. Aduh, sedikit ya. WA. Mana WA? WA. Udah di tinggal beberapa menit lagi. Saya absen dulu ya. Oke, saya absen berdasarkan yang masuk ya. Yang masuk di Zoom. Ada pertanyaan nggak? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Karena waktu sudah mau habis, saya akhiri sampai di sini. Kemudian jangan lupa dikumpul secepatnya gitu kalau yang sudah gitu ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.